Shalom, Shalom. shalom, shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Persilakan mungkin yang masih ada di belakang kita bisa masuk sama-sama. Kita mau beribadah. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kita bisa hadir di rumah Tuhan, kita bisa sama-sama beribadah, berkumpul bersama saudara seiman, semua karena anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan juga kita bisa sehat, kita bisa datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama bersyukur, mari kita mau berdoa bersama. Pujilah Kau Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Dan biar pada pagi hari ini, dengan seluruh keberadaan kami mau datang ke rumah Tuhan memuji dengan penuh kerinduan, menyembah Tuhan, meninggikan Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang kami sembah dan Raja dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biar kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji Engkau. Terima kasih. Mari sama-sama dengan hati yang bersyukur datang memuji. Tuhan, sama-sama menyembah-Mu, sama-sama memuji-Mu Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Semua umat-Mu yang datang berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Puji Engkau Tuhan Yesus. Dan dengan penuh hadirat Tuhan kami sungguh percaya Engkau yang akan memulihkan kami. Engkau yang akan melimpahkan kekuatan atas kehidupan kami. Kami yang letih, lesu dan berbeban berat, kami percaya pada saat kami ada di dalam hadirat-Mu, kuasa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kami. Dan ada kekuatan baru yang bisa kami terima dari Allah. Tuhan kami, Raja kami, yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita yang tidak pernah bisa kami dapatkan di tempat lain di dunia ini selain ada di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur, kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Kami meluap dengan pujian hanya kepada-Mu. Pujilah Engkau Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Berikan salam kanan kirinya. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya. Ke dalam pelatarannya dengan penuh pujian. Sama-sama bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya, yes. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya
bersyukur, hadiratnya khusus. Sama-sama sekali lagi katakan, mari masuk. Mari masuk gerbangnya, Hati bersyukur, hati bersyukur. Oh, Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya khususkan. Mari sama-sama katakan, sebab Tuhan, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Oh iya, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. dan pujilah Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sekali lagi, sama-sama katakan, mari masuk. Mari masuk gerbangnya, Kami dengan bersyukur, hati bersyukur, halamannya dengan pujian, kami memuji Tuhan. penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama katakan, sebab Tuhan, Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan, Dia baik, amin. dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari katakan, sebab Tuhan Dia Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari sekali lagi, jemaat saja katakan, sebab Tuhan Dia baik, jemaat saja. Katakan di hadapan Tuhan, sebab anugerahnya kekal. Yes, Selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik. Sekali lagi sama-sama katakan, sebab Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. kasih Tuhan Yesus untuk selamanya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Untuk selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, amin. Haleluya. Pujilah Kau Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Dia Allah yang layak terima segala pujian. Sebab kita percaya Tuhan Yesus adalah yang terbesar dan termulia. Amin. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia. Janganlah semua memujimu.
Tuhan. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, jangan semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, jangan semua memujimu. Kami memujimu Tuhan. Sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Roh-Mu ada dalam hidup kami. Ada dalam Kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Yes. ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, jangan semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hanya Tuhan yang terbesar, termulia. Yesus Engkau Allah. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, jangan semua Kami memuji Engkau Tuhan. kekuatanmu. Allah terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua Mari sekali lagi. memujimu. Katakan terbesar. Kau terbesar dan mulia, jangan semua kekuatanmu. Tuhan Yesus terbesar. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Katakan. Biarlah semua memujimu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau Allah yang terbesar dan termulia dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh besar. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap umat, bagi setiap kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan. Kasih Tuhan yang sungguh nyata, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang besar tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Dan kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami, bukan karena keuangan kami, bukan karena apa yang ada dalam hidup kami yang bisa kami perbuat. Tapi semua karena pemberian Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah beri atas hidup kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau yang sudah begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kasih-Mu Tuhan sungguh mulia. Mulia Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, Karya-Mu ajaib
bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama jemaat katakan, ku mau selalu lebih bersyukur. Tuhan Yesus pengharapan kami. Tuhan Yesus sumber kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan, mau selalu bersyukur. Ku mau selalu ini kami umat-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur. Dalam pengucapan syukur kami percaya kuasa-Mu sempurna. Kau membuatku Mari sekali lagi sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu di tengah keadaan yang tidak bisa kami prediksi Tuhan, di tengah keadaan yang semakin sulit, kami percaya ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pengharapan yang pasti. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan, naikkan sembah di hadapan Tuhan. Percaya di dalam penyembahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Ada kekuatan Tuhan yang dilimpahkan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, dengan segala kelemahan kami umat-Mu datang kepadamu. Kami datang menyembah Tuhan, satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya pusat kehidupan kami, satu-satunya pengharapan kami. Harapan nasib, harapan nasib,
langit dan bumi akan berlalu. Hanya satu yang tinggal tetap, yaitu kasih-Mu Tuhan bagi kami. Engkau yang menopang kami. Engkau yang menuntun setiap jalan kami. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Di tengah keadaan dunia yang sungguh menarik kami. Untuk kami berbuat dosa. Untuk kami hidup dalam kecewa. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah segalanya yang menjadi pegangan hidup kami. Pusat penyembahan kami. Kami tahu pada saat kami menyembah Tuhan, ada kuasa-Mu bagi kami, ada mujizat-Mu yang terjadi bagi kami. Engkau berikan jawaban atas setiap permasalahan kami. Engkau berikan tangan-Mu untuk menolong kami. Dan tidak pernah melepaskan kami. Ya Rabana Shikino Maya Rata Shiki Ararararara Maya Rata Shaka Ya Rabana Shiki Ibiya Rata Shikono Maya Rararara Bataka Shaka Maya Rata Shiki Ibiya Rata Maya Rata Shiki Naya Rararara Bataka Ya Rata Shiki Hanya Tuhanlah jawaban kami. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang baik. Ibiyara tosya kamaya rata sikin maya rata kaya rata kemakaya rata sikian. Tidak ada Allah seperti Engkau, Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Bahkan sudah menebus kami, membawa kami ke dalam keselamatan dan pengharapan yang pasti untuk kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan. Terus pegang tangan kami Tuhan. Ada saatnya kami bisa terjatuh, tapi Kau tidak membiarkan kami sampai tergeletak. Firman Tuhan yang terus menopang kami hari lepas hari. Sumber kekuatan kami hanya di dalam hadirat Tuhan. Ibayarata sika, moyarata sikini, biarata kasika, moyarata saka, moyarata. Jangan pernah berhenti berharap, dan kami mau terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang sanggup menolong kami. Mama ya ratasikin, mama ya ratasikin. Haleluya. 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 Mama ya ratasikin, ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berterima kasih, terus ingat akan kasih Tuhan yang selalu menopang dan menolong kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dibayar atas siki mama harapan biar atas siki namanya. Lama takasya kamaya tikin mama. Lama yara tasik kimira. Lama yara tikin nasiwa. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Semua umat Tuhan. Dimanapun kami berada, baik kami yang mengikuti secara online dan semua di tempat ini, betapa besar kasih Tuhan atas kami. Kami berterima kasih. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan Yesus, sujud dan berterima. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ditinggikan di atas pujian Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berdoa.
Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan Di atas pujian. dari dalam lubuk hati kami Tuhan Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sama-sama yang percaya jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di tempat ini Tuhan. Ditinggikan Kita berikan tempat ini menjadi lembah pujian di hadapan Tuhan. Sebab Dia hadir bersama dengan setiap kita. dari dalam lubuk hatiku. Masih jemaat Tuhan sama-sama. Sama-sama siang hari ini katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku sama-sama katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Yang mengucap syukur sama-sama katakan. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Bapa kami yang begitu baik, yang begitu mengasihi setiap kami. Tuhan yang kami kenal, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan yang memegang hidup kami. Dan Tuhanlah yang berdaulat penuh atas setiap kami. Berbicaralah untuk setiap kami pagi hari ini Bapa. Kami mau sama-sama belajar. Kami mau sama-sama di-remind kembali. Kami mau sama-sama terus menyala untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami. Siapapun kami yang ada di ruangan ini yang maupun yang menyaksikan nanti via video yang disiarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami mendapatkan berkat yang sama hari ini. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, yang percaya, yang disayang sama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat GB Sungai Yordan Roksi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Izinkan saya kembali menyapa shalom opa-opa yang ada. Ini khusus opa-opa loh. Shalom opa-opa. Wow, kasih tepuk tangan buat opa-opa yang hadir. Wow, dahsyat. Kalau kita gantian shalom oma-oma. Masih ada loh, puji nama Tuhan loh. Shalom bapak-bapak. Wah, shalom ibu-ibu. Shalom anak-anak muda. Wow, kasih tepuk tangan yang meriah, puji nama Tuhan. Kenapa saya kembali menyapa gereja ini? Karena gereja ini punya 3 generasi Bapak Ibu. Dan kita bersyukur bahwa gereja ini masih ada generasi-generasi sebelumnya. Generasi-generasi yang di tengah ada Bapak Ibu dan generasi-generasi muda. Ini menjadi hal yang penting bagi gereja. Karena kita tahu bahwa generasi muda yang akan memegang untuk kehidupan gereja ke depannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini sedikit bingung. Kenapa tiba-tiba kok tema khotbah Daniel itu doa orang beriman. Mungkin ada beberapa yang berpikir, kok tiba-tiba ya? Gitu. Oke, hari ini ketika saya menentukan tema ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ada beberapa, saya berdoa sama Tuhan, ada beberapa tema khotbah, salah satunya ini yang ingin saya bawakan. Lalu saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan kembali menegaskan, kembali memberikan satu isyarat yang kuat kenapa saya membawakan firman ini Bapak Ibu Saudara. Justru ketika setelah gereja kita mengadakan PPW Bapak Ibu Saudara. PPW yang begitu luar biasa yang Tuhan pakai gereja kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat gereja kita. Buat tim doa yang begitu luar biasa. Di situ akhirnya saya memastikan diri saya untuk membawa firman ini. Ditambah lagi kemarin kita mengadakan seminar OTA
yang bekerja sama juga dengan misi, tim misi tentunya. Dan bagaimana gereja ini sangat concern bagi generasi muda. Sekali lagi kasih tepuk tangan juga yang meriah buat tim OTA dan juga tim misi. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah tahun yang ketiga dalam penggembalaan Bapak Gembala yang dipercayakan untuk kembali merebuild, kembali membangun gereja kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat bahwa tahun ketiga ini begitu luar biasa dan saya percaya di tahun yang keempat dan tahun berikutnya akan ada terobosan yang lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara sudah ada di tempat yang benar, sudah ada di gereja yang benar, tidak perlu mencari yang lain karena ini adalah rumah bagi kita semua, amin. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat kasih tepuk tangan yang meriah. Yang gak tepuk tangan saya curiga ini gereja mana ya. Bercanda ya Bapak Ibu Saudara. Oke Bapak Ibu Saudara, syarat gereja yang sehat yaitu gereja yang mempunyai pengajaran yang berpusat pada Injil Kristus. Itu yang pertama. Syarat gereja yang kedua, gereja yang sehat adalah gereja yang mempunyai penyembahan di dalam kehidupan gerejanya. Suka atau tidak suka, penyembahan membuat kita lebih bergairah lagi dalam menyembah Tuhan, amin. Pengajaran membuat kita kaya akan firman Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, kita tahu bahwa ada janji Tuhan yang menyertai setiap kita. Dan penyembahan ini menjadi suatu hal juga yang penting, yang membakar setiap kita, membakar gairah kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di situ saja, tetapi gereja perlu yang adanya kehidupan doa. Saya belajar dari beberapa literatur, beberapa contoh yang ada Bapak Ibu Saudara, banyak gereja yang berada di barat mengalami alih fungsi. Gereja yang tadinya menjadi tempat pusat ajar Kristus akhirnya beralih fungsi karena banyak orang yang akhirnya di luar sana mulai skeptis, mulai gak percaya Tuhan itu ada atau tidak. Tetapi karena kita hidup di Asian value, di Asia, kita punya menjadi hal yang tidak jauh ketika kita belajar tentang penyembahan. Karena kita hidup di dalam negara yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya percaya kegerakan akan terjadi atas Indonesia dan lewat setiap gereja yang ada. Kalau gereja tidak berdoa, maka gereja itu tidak menjadi gereja yang seimbang dan kuat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sepakat, di slide berikutnya saya tulis seperti ini. Kita sepakat bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, amin. Amin. Katakan sama-sama, doa adalah nafas hidup orang percaya. Coba Bapak Ibu Saudara bernafas. Segitu pentingnya arti doa sebenarnya bagi orang percaya. Saya menulis dead or alive. Sebenarnya ini dari game yang saya suka mainkan di PlayStation sebenarnya. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu, generasi atas saya mungkin tahu game ini. Doa, dead or alive, saat kita tidak bernafas kita bisa mati. Tapi saat kita bernafas kita bisa hidup. Jadi begitu pentingnya kehidupan doa Bapak Ibu Saudara akan menentukan apakah rohani saudara hidup atau rohani saudara menjadi mati. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara saya minta maaf kalau mungkin omongan saya ketika saya berbicara sangat terlalu cepat. Ya, saya tahu ada tim di atas yang menggunakan bahasa isyarat. Setiap saya selesai khotbah saya selalu merasa bersalah dalam hati saya. Begitu susahnya Kak Ani translator karena omongan saya sangat cepat. Atau oma-oma tiba-tiba, apa itu? Sekali lewat. Saya sedang belajar Bapak Ibu Saudara untuk lebih mengerem suara saya. Saya berharap saya tidak terlalu cepat. Amin Bapak Ibu Saudara. Sudah terlalu cepat? Dikit ya. Sabar ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara kembali ke topik saya. Next slide. Ketika kita bicara soal doa, judul saya adalah doa orang beriman. Lalu kita akan masuk ke dalam variabel yang berikutnya adalah orang beriman Bapak Ibu Saudara. Siapa orang beriman? Ini kok ragu sekali. Oke saya tanya sekali lagi. Siapa orang beriman? Oke masih sekitar 20% yang lainnya kayak, salah gak ya? Salah gak ya? Apapun jawaban Bapak Ibu Saudara, Bang Miabes sedang menunggu di luar sana. Siapa orang beriman? Sekali lagi. Siapa orang beriman? Bilang sama kanan kirimu, kita semua orang beriman. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara, kita semua orang beriman. Orang yang beriman kepada siapa? Nah berikutnya pertanyaan yang kedua adalah, pertanyaan ini pertanyaan tidak kalah penting kalau kita percaya bahwa kita orang beriman. Pertanyaannya adalah, kita beriman kepada siapa? Atau kepada apa? Ada orang yang beriman kepada dirinya sendiri. Firman Tuhan bilang, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
Ada orang yang beriman dengan apa yang ada dalam dunia ini. Kita tahu bahwa segala sesuatu dalam dunia ini bersifat fana dan tidak pernah bisa memuaskan batin kita, Bapak Ibu Saudara. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Ada orang yang berpikir bahwa kalau kita menjadi orang yang sangat kaya, kita bisa tidur nyenyak. Tapi rupanya juga saya menjumpai banyak orang yang hidup kaya tetapi gak bisa tidur nyenyak. Loh, kok berarti harus hidup menjadi orang yang kekurangan? Tidak juga. Kuncinya bukan tentang kaya atau orang yang berkekurangan atau orang yang cukup. Kuncinya adalah tentang kepada siapa kamu meletakkan kepercayaanmu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kau mungkin bukan orang yang kaya, ketika kau beriman kepada Tuhan, saya percaya kau akan hidup dengan nyaman. Ketika kau orang yang kaya, ketika kau berharap sama Tuhan, saya juga percaya Bapak Ibu Saudara bisa hidup dengan nyaman. Bahkan bahasanya pelor, tempel, molor. Tidur itu susah gak Bapak Ibu Saudara? Di generasi sekarang banyak yang susah sekali untuk tidur. Akhirnya bilang saya insomnia dan lain-lain. Kuncinya cuma satu Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa kau meletakkan imanmu? Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, di slide saya berikutnya saya menuliskan ada 3 tipe orang Kristen dari sudut pandang kehidupan doa Bapak Ibu Saudara. Slide pertama saya tulis ini. Tipe pertama adalah orang Kristen yang lemah berdoa. D.A. Carson, seorang teolog reform evangelical, berkata seperti ini. Beliau adalah seorang dosen yang berkata seperti ini. Jika Anda benar-benar ingin mempermalukan orang Kristen pada umumnya, mintalah mereka untuk menceritakan kepada Anda bagaimana kehidupan doa pribadi Anda. Seorang teolog ini bilang, jika kau ingin mempermalukan orang Kristen pada umumnya, tanya sama dia, bagaimana kehidupan doa Anda? Apakah kau masih ada kehidupan doa di dalam kehidupanmu? Setiap kita mungkin merasa bahwa ya orang Kristen itu memang kita tahu bahwa doa, pada umumnya kita tahu bahwa doa adalah nafas orang percaya. Sebagai orang Kristen yang lemah ini, yang dalam kategori lemah berdoa, dia tahu bahwa dia perlu berdoa. Tapi memang dia punya beribu alasan sehingga dia sangat lemah dalam hal berdoa. Entah dia sibuk, entah dia mulai capek, entah dia mulai gak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Dengar baik, kita hidup di dunia yang tidak berdoa Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Dunia, tadi worship leader Kaloki bilang dunia menarik orang percaya untuk semakin bukan beriman sama Tuhan tapi makin beriman pada kekuatannya sendiri. Kita hidup di dalam dunia yang udah mulai jarang sekali yang tidak mulai berdoa. Kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, ada tim doa di sini dan kita mulai jujur sama diri kita masing-masing. Ketika ada ibadah doa, kira-kira penuh gak kursinya? Jangan kosong banget atuh. Ya terlalu jujur kayaknya. Bukan jemaat Sungai Yordan, karena jemaat Sungai Yordan semuanya suka berdoa, amin. Itu jemaat di Singapura. Tapi kebetulan lagi liburan ke Indonesia. Kebetulan lihat Roxy ada ibadah deh duduk di sini. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau ada ibadah dengan makan-makan gratis, penuh atau sepi? Jujur. Penuh. Apalagi doa, hadirilah doa bersama GBI Sungai Yordan. Disponsori oleh Gado-Gado Boplo, Domino Pizza, Kintan Buffet. Diadari oleh macam-macam makanan. Bakmi Abes tidak ketinggalan. Free, tidak dipungut biaya. Rame gak? Rame. Kalau perlu bawa rantang. Tasnya mulai gede. Hermes taruh dulu. LV taruh dulu. Tas Mangga 2 guys. Ya kan? Pas masuk set. Buat anak. Buat seminggu. Rame pasti Bapak Ibu Saudara. Artinya banyak orang Kristen yang mulai lemah dalam berdoa. Dia menganggap doa saking enaknya hubungan dengan Tuhan. Dia pikir enak aja kok, tenang aja, doa bisa di mana aja. Benar. Benar banget. Saking kita hidup di dunia santuy aja, ibadah aja bisa online, doa bisa titip. Nanti kalau saya pergi ke Israel, saya tidak membuka jasa penitipan doa-doa Bapak Ibu Saudara. Teman saya kalau pergi ke Israel suka bilang, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menitip doa di tanah perjanjian, silakan kirimkan kepada saya. Tapi hari ini saya akan berkata Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk membawa saya ke Israel, silakan hubungi saya. Iya, bahkan gak perlu titip doa. Ibadah orang online, bisa online.
Tetapi doa gak bisa online pakai, ya mungkin kalau Bapak Ibu Saudara kebetulan memang di rumah sakit tidak bisa bergerak. Ya doa oke Tuhan Yesus, Tuhan bisa bergerak menjamah kita lewat tanpa ruang dan waktu. Di PPW kemarin doa tanpa, curiga nih, doa tanpa batas. Nah, menembus batas, iya maaf ya aku ya. Menembus batas Bapak Ibu Saudara. Nah, di slide yang pertama adalah orang-orang yang mulai lemah, yang mungkin sudah lemah dalam berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu Saudara orang yang penting. Kita perlu tahu punya satu paradigma yang benar tentang doa ini Bapak Ibu Saudara. Next slide. Yang kedua saya mencatat adalah orang Kristen yang selalu berdoa tetapi memiliki motivasi yang berbeda akhirnya menjadi lemah. Orang yang kedua adalah orang yang selalu berdoa. Tetapi dia memiliki motivasi yang berbeda dan akhirnya ujungnya dia menjadi lemah Bapak Ibu Saudara. Kita akan lebih fokus di tema yang kedua ini, di tipe yang kedua ini Bapak Ibu Saudara. Next slide, saya sudah menyediakan ayat Alkitab di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 8. Saya tahu ini tampaknya kecil sekali. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di handphone yang ada Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ayat kelima, Bapak Ibu Saudara boleh baca ayat yang keenam, ayat yang ketujuh saya dan ke-8 nanti kita sama-sama. Yang sudah di sana katakan haleluya. Yang belum katakan tunggu dulu. Baik, saya tungguin. Sudah semua? Haleluya? Haleluya. Ayat yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jemaat Tuhan ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepadamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat akan membalaskannya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8 sama-sama 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini kita jangan mengambil konteks yang plek-plekan aja, artinya berarti kalau doa itu harus tutup pintu. Harus sembunyi-sembunyi. Yang Tuhan permasalahkan bukan tentang tempat Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan permasalahkan adalah motivasi dan niat di belakang itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sedikit saya menceritakan konteks cerita ini adalah orang Farisi selalu menekankan doa rutin minimal 3 kali dalam sehari pada jam-jam tertentu. Tidak ada yang salah dengan doa yang rutin. Dengar baik, jangan dipotong di TikTok saya bilang berarti salah doanya. Doa yang rutin itu tidak ada yang salah dan itu penting. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika mereka doa rutin, mereka punya motivasi. Mereka sengaja doa di waktu-waktu tertentu untuk dilihat orang. Contohnya, saya sengaja berdoa di depan komplek rumah saya jam 7 pagi saat orang ke sekolah. Tiba-tiba lewat rumah saya, di depan rumah saya, wah Tuhan Yesus tolong, haleluya, haleluya. Orang lihat, wow hamba Tuhan luar biasa. Jam 12 sepi, skip. Jam 5 sore, setengah 6 dikit deh. Pulang kantor, orang lewat, saya berdoa depan pintu rumah saya. Orang lihat, wow dari pagi sampai sore. Belum siap, terus berdoa tidak berhenti-henti. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Lalu mulai lagi saya lakukan tiap jam-jam tertentu, saya tahu jam berapa. Ngomong-ngomong saya pendoa apa supir Gojek ya. Saya tahu jam-jam tertentu untuk tahu di mana saat kondisi rame. Masalahnya adalah orang Farisi melakukan hal itu. Dan firman Tuhan ngomong dia sudah mendapatkan upahnya. Dia dipuji oleh banyak orang. Tapi Tuhan membenci mereka. Tuhan menghardik mereka. Tuhan melarang mereka. Tuhan menegur mereka Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya Tuhan berikan satu konsep doa di dalam kamar. Dengan tujuan dan sampainya Tuhan memberitakan doa yang baik ada doa Bapa kami Bapak Ibu Saudara. Inilah konteks dari cerita ini. Dari cerita ini, dari firman Tuhan ini, saya menulis di slide saya berikutnya bahwa Tuhan sangat concern dengan kehidupan doa orang percaya. Karena doa menyangkut hubungan dengan Tuhan.
Kalau di gereja, ku tinggikan engkau Yesus. Ya kan nyanyi semua bisa enak. Sampai rumah, belum tentu kita berdoa. Saya percaya bukan jemaat di sini. Ini jemaat di Singapura Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya takut gak bisa pulang Bapak Ibu Saudara. Makanya saya parkir kendaraan saya jauh. Biar saya bisa ngumpet-ngumpet. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat concern dengan kehidupan doa. Orang percaya. Kalau saudara tanya ke saya, bagi anak muda seperti saya, apakah doa masih relevan? Saya akan menjawab masih relevan dan akan terus relevan sampai Tuhan datang. Bahkan sampai masuk kekekalan kita masih terus mengucap syukur. Karena doa adalah nafas orang percaya. Bapak Ibu Saudara. Lalu timbul satu pertanyaan, next slide. Mengapa orang yang tadinya selalu berdoa akhirnya menjadi lemah? Ini yang ingin saya tekankan dengan harapan bukan menghakimi Bapak Ibu Saudara. Dengar firman ini, pulang dari tempat ini untuk ke depannya gereja kita makin terbakar untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Makin ada berdoa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau tepuk tangan jangan setengah-setengah, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Terbakar, bukan malah makin lemah Bapak Ibu Saudara. Tapi kita makin menyala, kokoku, ceceku, om-omku, opo-oma makin menyala. Untuk kehidupan rohaninya semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah, next slide, apakah doa orang beriman pasti dijawab? Ini amin nih, jawaban aman nih. Ya, kalau ditanya, udah makan belum Nil? Saya gak mungkin jawab amin. Tapi biasanya orang tahu, oh belum makan ya. Kita punya satu hubungan roh yang tahu gitu kan. Kira-kira apakah doa orang beriman pasti dijawab? Jawabannya hanya bisa pasti atau tidak ya Bapak Ibu Saudara. Oke, ini saya kayak lagi lomba Clash of Champions ya kan di ruang guru ya kan. Apakah doa orang beriman pasti dijawab? Pasti. Jawabannya ya. Wih keren. Saya suka yang seperti ini. Bisa iya, bisa tidak atau tunggu dulu. Benar dong? Jadi pastikan doa saya pasti dijawab. Bilang doa saya pasti dijawab. Yes, berikutnya nggak sampai di situ. Apakah doa beriman? Apakah doa beriman selalu terwujud? Aduh, ini menjebak nih kan kalau saya jawab iya tidak, saya kurang beriman, saya dihakimi nanti habis ini saya ikut SHDR lagi kayaknya. Aduh, gimana ya? Apakah doa beriman selalu orang beriman selalu terwujud? Ada yang selalu, ada yang tidak. Selalu, ada yang selalu, ada yang tidak. Memang pertanyaan sedikit menyebat, tapi jawabannya adalah tidak selalu Bapak Ibu Saudara. Tunggu dulu, tidak selalu sampai apa nih? Gak sampai di sini. Tidak selalu. Kenapa saya bilang tidak selalu? Nanti kita akan lihat sama-sama. Next slide. Kenapa saya bilang tidak selalu? Karena banyak orang beranggapan bahwa doa beriman adalah iman yang bisa menggerakkan Allah untuk melakukan apapun. Karena ada orang yang bilang kalau jika kita punya iman, maka Allah tidak punya pilihan. Jadi mau atau gak mau, Tuhan harus mengikuti mau saya. Ini yang saya bilang belum tentu. Karena Tuhan punya kehendak dan kedaulatan ya Bapak Ibu Saudara. Lalu timbul akan pertanyaan yang berikutnya kepada saya. Loh kalau gitu kita gak usah doa penuh iman dong. Next slide. Karena di sini benar. Tanpa iman seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Ini firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Sebaliknya siapa saja yang berdoa dengan iman akan mendapatkan jawaban. Bahkan Tuhan menegur murid-murid Kristus. Murid-muridnya ketika ada di danau. Ketika ada badai datang. Tapi murid-muridnya malah membangunkan Yesus. Murid bilang apa? Mau berapa lama lagi engkau orang-orang yang tidak beriman dan tidak percaya. Kuncinya adalah iman yang sesungguhnya. Iman yang doa yang seperti apa? Yang kita harus belajar, yang kita harus tahu Bapak Ibu Saudara. Karena manusia biasanya, next slide, mempunyai yang namanya apa? Ekspektasi. Karena ekspektasi manusia akan berbeda dengan kehendak Allah. Sedikit cerita Bapak Ibu Saudara, saya cukup terjebak dengan ini. Sebelum saya di gereja ini tentunya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau Pak Gem suka bercanda mungkin ngomong sama saya. Kalau ada bagian ngusir setan, kalau ada bagian bakar jimat, kasih ke Daniel. Karena Daniel adalah Ghostbuster. Memang pada dasarnya pelayanan saya dibangun, kalau Bapak dulu pernah
ikut okultisme, tapi saya bagian yang memerangi okultisme Bapak Ibu Saudara. Saya suka sekali doa bareng-bareng dengan teman-teman saya sampai doa keliling kota, keliling Jakarta, dulu di Kelapa Gading. Saya kelilingin Kelapa Gading 7 kali, untung gak rubuh Bapak Ibu Saudara. Saya kelilingin, karena saya punya teman-teman yang punya kepekaan termasuk saya tahu rumah-rumah, tempat-tempat yang saya lihat, oh di depannya ada begini nih. Aduh, jadi saya melari berdoa, sampai akhirnya saya pergi ke Kalimantan, saya juga pernah di Kalimantan, biasanya ada jemaat yang punya jimat. Untuk dibakar, pendeta lain mulai mundur, teman-teman mulai mundur, akhirnya ya udah, saya bakar pakai jimat, saya bakar jimatnya itu, saya mulai melakukan pelepasan di situ. Saya beberapa kali berjumpa dengan orang yang pelepasan, saya dipanggil dan melepaskan mereka dan terlepas Bapak Ibu Saudara, sampai ketika saya pernah menangani seorang anak yang dari kecil dia dikasih air hu atau diserahkan pada kelenteng yang akhirnya mengikat dia, akhirnya hidupnya pokoknya terikat, dan itu saya layani cukup lama sampai akhirnya dia terbebas dan sampai akhirnya memang dia meninggal. Setelah berapa tahun dia meninggal di rumah duka abadi sini, saya ingat banget, saya datang ke sana, bahkan sampai ketika saya merasa bahwa wah kayak Tuhan, Bapak Ibu kayak merasa bahwa wah luar biasa ya, pelayanannya memang menganggap bahwa wah ini Tuhan pakai saya luar biasa, sampai ketika ada orang kerasukan saya ditelepon, dikasih tiket pergi ke Semarang khusus buat pelepasan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sampai di situ saya selalu melihat dari dua hal, apakah benar dia kerasukan setan atau yang kedua jangan-jangan psikologisnya terganggu. Ada dua hal yang selalu saya melihat ketika saya pelayanan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sampai di satu titik juga saya tidak sampai di situ, saya pernah mendoakan orang yang harusnya divonis lumpuh, didoakan karena tulangnya bengkok, tulangnya balik lagi Saudara. Sampai saya pernah doain orang yang harusnya sakit, akhirnya disembuhkan. Sampai satu titik Bapak Ibu Saudara, di atas semua pelayanan saya yang saya anggap, wah I'm something with Jesus. Jesusnya kecil, somethingnya lebih gede. Sampai satu titik Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendoakan di ICU. Lalu ketika saya mendoakan, saya bisa dengar dengan jelas di hati saya, ya dia akan sembuh total. Wah seneng dong, kalau dengar konfirmasi kayak gitu, semangat dong doainnya. Udah, wah semangat sekali yang saya mendoakannya Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi, pulang dari tempat itu dia meninggal Bapak Ibu Saudara. Di situ letak saya mulai, kenapa Tuhan? Tadi Tuhan bilang sembuh total. Akhirnya saya tahu jawabannya, sembuh total bukan berarti sembuh saat itu. Sembuh total adalah dia pulang bersama dengan aku. Kalau dia masih hidup, dia masih bisa sakit. Tapi kalau dia sembuh total artinya dia gak ngerasain sakit lagi. Sampai di titik itu saya bertobat Bapak Ibu Saudara, rupanya saya telah menaruh ekspektasi saya. Sebagai orang beriman, saya bisa menggerakkan Tuhan suka-suka saya Bapak Ibu Saudara. Saya lupa. Dia Tuhan, saya anak, saya hamba. Bapak Ibu Saudara, oke. Nah, next slide. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa sesuai dengan ekspektasi kita? Yang pertama, next slide. Karena rencana Allah yang lebih baik. Katakan rencana Allah yang lebih baik. God's plans has a greater purpose. Rencana Allah itu lebih baik. Firman Tuhan yang saya ambil adalah di dalam kitab Ibrani, next slide, Ibrani 39 sampai 40. Saya lihat pasti Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya dengan jelas. Ayat 39 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Firman ini adalah penutup dari judul perikop saksi-saksi iman. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di atasnya, banyak saksi-saksi iman. Abraham yang belum sempat melihat keturunannya tapi sudah mati. Keturunannya yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Karena Abraham dijanjikan keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut. Tapi Abraham gak sempat ngelihatnya. Karena dia akhirnya mati. Seperti juga ada Kain dan Habel. Habel dibilang penyembahannya diterima sama Tuhan. Dia belum sempat melihatnya, dia dibunuh oleh Kain. Bahkan Yusuf dijanjikan Tuhan menjadi seorang pemimpin. Tetapi dalam kehidupannya dia melihat yang dia alami kok berbanding sama apa yang dijanjikan itu Bapak Ibu Saudara. Dari sini ada karena apa?
Ada satu hal yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Ada contoh lain, Paulus memohon kepada Tuhan agar duri dalam dagingnya diangkat oleh Allah. Apa yang didoakan Paulus? Salah nggak? Gak salah. Tidak berdosa. Dia juga berdoa dengan iman, tapi kenyataannya Allah tidak mengabulkan apa yang didoakan. Di mata Allah justru kelemahan Paulus itu akan menunjukkan kebesaran Tuhan. Kenapa terkadang doa kita tidak dijawab sama Tuhan? Dia jawab, dia akan menjawab. Seperti kata komen pasti dijawab. Dia akan menjawab, tetapi dengan rencana yang lain Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mengekspektasikan jawabannya semau kita akan menjadi orang yang lemah Bapak Ibu Saudara. Kita akan mundur. Karena kita pikir jawaban yang terbaik adalah yang kita harapkan. Yang kita ketahui. Tetapi Tuhan bilang, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Katakan lebih baik bagi kita. Bilang sama kanan kiri, lebih baik bagi kita semua. Yes, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik Bapak Ibu Saudara. Next slide. Jadi ketika kita berdoa dengan iman, penting kita meletakkan doa kita, iman kita pada kehendak dan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang berdoa, tetapi apa yang didoakan, yang terjadi, yang terwujud, itu berbeda. Seperti apa yang Bapak Ibu harapkan, teman-teman harapkan. Dengar baik, rencana Tuhan lebih baik. Dia tahu, saking baiknya Tuhan, saking dekatnya Tuhan, saking hopengnya Tuhan sama kita. Tuhan tahu apa yang terjadi ke depan, tapi kita nggak pernah tahu. Daripada Tuhan kehilangan anakku, aku akan mulai turun tangan untuk membuat rencana yang baik agar dia tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya tidak percaya apa yang namanya kebetulan dalam dunia ini. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya sama Tuhan, dia tahu segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Katakan amin. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah berdoa buat kesembuhan? Sudah berdoa untuk kesembuhan tapi kok belum dijawab. Tetapi sampai detik ini mungkin belum dijawab. Tapi Tuhan berproses di dalam masa penyembuhanmu. Saya pernah bilang, waktu khotbah saya beberapa bulan yang lalu, iman yang besar memindahkan gunung, iman yang benar sekalipun gunung itu enggak pindah, dia tetap percaya sama Tuhan. Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa Bapak Ibu Saudara. Dunia yang punya kehendak sendiri, tapi Tuhan memakai kita untuk menyatakan kehendaknya. Dan kehendak dunia sama kita itu berbeda jauh. Kita tiap hari yang kita dengar adalah mau kita adalah seperti ini. Tapi Tuhan bilang no, ini loh jalan Tuhan. Ini loh yang terbaik. Seperti kalau anak-anak muda doa, Tuhan saya ingin dia, ku cinta dia, ku rindu dia. Dianya enggak Tuhan. Saya gak mau nyanyiin. Terus tiba-tiba doa, Tuhan Yesus aku mau dia. Kalau bukan dia, coba Tuhan periksa lagi deh. Pasti salah nih Tuhan. Kadang-kadang kita mau apa yang terjadi itu maunya kita. Padahal kalau nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, hey, suka-sukamu Tuhan. Malaikat di atas, bohong, 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 bohong. Karena yang kita maunya kita. Saya maunya begini, saya maunya gini. Gak salah memberikan punya planning, gak salah punya planning. Tapi Tuhan, serahkan pada Tuhan. Karena yang namanya pasrah, Bapak Ibu Saudara dengar kata pasrah gak sih? Pasrah itu negatif ya selalu jadi mata kita ya. Tapi pasrah itu menurut KBBI adalah menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Pasrah itu kepada Tuhan bukan berarti kisera-kisera terserah Tuhan, everything will be aja. Tuhan gak pengen yang seperti itu, negatif namanya. Tapi serahkan sama Tuhan, apapun yang terjadi terserah Tuhan. Tuhan saya percaya yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Katakan amin. Kalau engkau belum sembuh saat ini, jangan berhenti berdoa. Terus percaya, minimal berikan aku kekuatan dalam melewati hidup ini. Banyak saya jumpai orang-orang yang berdoa. Tetapi tidak bisa, dalam kesembuhannya mungkin dia ngerasa bahwa, kok saya doain orang sembuh, tapi kok saya gak sembuh ya. Apa yang salah dengan iman saya? Apa yang salah sama diri saya? Jangan menghakimi dirimu tanpa kau mengetahui rencana Tuhan atasmu, Bapak Ibu Saudara.
Kalau Bapak Ibu Saudara boleh jujur, siapa yang mau jadi pendeta? Saya nggak mau jadi pendeta Bapak Ibu Saudara. Jujur, saya nggak mau. Saya udah punya planning bahwa saya pengen jadi seorang akuntan. Saya mau ngambil jurusan sekolahnya akuntansi, nanti kuliahnya akuntansi. Saya suka hitung akuntansi, saya nggak suka matematika sih, rumus-rumus Pitagoras gitu. Nggak suka, tapi saya suka ngitung buku besar. Mungkin karena saya Cina Bapak Ibu Saudara. Jadi saya biasa gitu kan kayak hitung besar, saya suka sekali ngitung. Tetapi tengah jalan gitu gimana ceritanya Tuhan bisa, saya dapat beasiswa dari kampus. Tapi orang tua saya nggak setuju. Akhirnya saya pergi ke Kalimantan, saya di Kalimantan pelayanan sampai ke daerah-daerah. Saya pelayanan dan saya pulang, akhirnya saya ngomong saya mau jadi pendeta. Itulah perjumpaan yang panjang, saya menjadi pendeta itu mengambil kuliah di tahun 2013 Bapak Ibu Saudara. Panjang banget. Walaupun umur saya tuh masih sangat muda sampai detik ini Bapak Ibu Saudara. Tapi memang, kok Bapak Ibu percaya ketawa sih Bapak Ibu Saudara. Jangan ketawa lah, aminkan. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi yang kalau kita berdoa mulai letakkan. Tapi karena ketika saya mulai melihat rencana Tuhan, saya tahu saya jalan gak sendirian. Jalan serta Yesus. Waktu sekolah minggu nyanyinya itu ya. Kalau udah tua mulai bingung nih. Bener gak ya jalan serta Yesus setiap hari? Nah Bapak Ibu Saudara, next slide. Nah kenapa doa kita tidak terjawab? Yang kedua, jangan-jangan saya mencatat bahwa permintaan kita bersifat yang tidak baik. Nah permintaan Allah yang tidak baik, Alkitab mengajarkan bahwa kita semua orang yang memiliki permohonan yang benar, terkadang kita bisa salah dalam berdoa Bapak Ibu Saudara. Contohnya Yakobus dan Yohanes sendiri pernah meminta sesuatu yang salah kepada Tuhan waktu Tuhan masih hidup. Orang tuanya yang bilang kalau boleh nanti kamu biar anak saya ini di kanan dan kiri ya Tuhan ya. Kalau engkau jadi raja. Itu bicara soal penasehat. Itu kan paling ntar jabatannya oke lah gitu kan. Tapi mereka nggak tahu. Dan Tuhan bilang apa? Kau nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Dan Yakobus, next slide saya tulis gini. Firman Tuhan bilang gini Bapak Ibu Saudara. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak kita yang mulai salah berdoa. Simple. Kita sering kali kalau berdoa ketika kita disakiti, kita mulai doa sama Tuhan. Tuhan, bela anakmu ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong berikan pelajaran yang berharga untuk dia. Wow. Ketika tiba-tiba pas nih, kebetulan dia keserempet, jatuh. Kita dengar, si Ko Akyong jatuh loh. Tuhan bela saya. Itu salah satu doa yang salah dinyatakan pada Tuhan. Kalaupun dia kecelakaan itu bukan karena doa Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara gak tahu, itu ada juga proses yang Tuhan pakai untuk dia membuat dia bertobat. Kita gak ada yang tahu. Jadi jangan cepat menghakimi. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Jangan-jangan apa yang kita doakan menjadi salah. Karena firman Tuhan sebelumnya di ayat ini bilang, aku ingin ini, aku ingin itu. Tapi semuanya hanya untuk hawa nafsumu Bapak Ibu Saudara. Salah enggak doa Tuhan supaya saya diberkati? Gak ada yang salah. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Jangan doa, Tuhan biarkan berkat-berkat Tuhan mengejar saya. Kejar saya. Saya takutnya malaikat suruh nih kan. Ke Daniel ya. Ke Daniel, kejar. Ya ke Daniel nih, berkat saya mau berikan kepada Daniel. Karena saya ngejar gitu, gak ketemu tiba-tiba. Jadi kejar-kejaran gitu, berkatnya gak tahu ketemunya di mana gitu. Kebetulan jalannya beda-beda Bapak Ibu Saudara gitu. Jangan kejar berkat, kejar berkat, saya mau kejar berkat ke sana gitu. Gak usah dikejar. Tuhan kasih berkat tepat pada waktunya dalam hidup kita, amin. Itu bonus Bapak Ibu Saudara. Itu bonus. Berkat itu gak selalu materi kan. Keluarga yang indah, berkat. Anak-anak yang tidak terhilang, berkat. Anak-anak yang sehat, berkat. Istri yang baik, berkat. Bapak-bapaknya dikit, amin loh, curiga saya. Bapak-bapak yang baik, berkat. Itu yang di belakang, udah takut kejebak. Saya amin paling kencang, karena suaminya saya di belakang. Ingat. Gitu kan. Anak-anak muda punya orang tua, menjadi itu adalah berkat. Amin Bapak Ibu Saudara, berkat itu sangat luas Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pastikan, next slide, pastikan kita tahu bahwa doa kita adalah doa yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan satu contoh doa yang sangat sungguh-sungguh
dari teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingatkah kita waktu doa sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani? Di situ Tuhan berdoa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Bapa. Tuhan bilang apa? Jika boleh, hendaklah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biar kehendakmu yang jadi. Gak apa-apa, pegel Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab mencatat doanya, keringatnya bercucur seperti darah. Beberapa teolog menggambarkan doa itu adalah doa yang sangat di bawah tekanan. Doa yang sangat, dia mau kalau boleh cawan ini lalu nih Bapak. Tapi saya tahu kalau cawan ini lalu, dunia, orang-orang ini gak akan selamat Bapak Ibu Saudara. Tapi di tengah-tengah kekuatan Tuhan, Tuhan bilang terserah Tuhan biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu doa yang paling powerful. Ketika dia berdoa, saya tahu kalau jalannya beda, pasti nih Tuhan punya rancangan yang indah. Saya tahu kalau kesulitan ini begitu berat, pasti ada berkat yang luar biasa yang ingin Tuhan sediakan buat setiap kita. Katakan amin. Kalau tahu hari ini belum dijawab doa saya, pasti Tuhan punya rancangan yang indah. Karena di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan membentuk kerohanian kita Bapak Ibu Saudara. Dengar baik, di setiap kehidupan doa kita, Tuhan juga membentuk diri kita. Makanya penting yang kau tahu tentang pengajaran. Biarkan saya tutup bulan ini tentang doa yang benar. Doa yang beriman. Kita orang beriman, doalah kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah yang ketiga, karena kenapa doa kita belum terjawab, yaitu ada waktu Allah belum genap. Ada lagu kan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa habisnya? Walau tak mudah dimengerti. Ini bagian yang paling gak disukain orang percaya. Beneran lewati cobaan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kalau percaya kok kenapa lagi diproses kok protes sama Tuhan. Seringkali ketika ada proses, sedang diproses kita protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok kayak gini? Gak salah. Sebagai dia Bapa, kita anak, kita doa sama Tuhan. Tidak ada yang salah. Tapi izinkan proses itu membentuk kita semua. Firman Tuhan bilang, next slide. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai. Saya mau ngomong Bapak Ibu Saudara. Rencana Allah itu jauh banget daripada rancangan kita. Jauh banget kalau anak-anak sekarang ngomong. Jauh banget. Itu ibarat nih Bapak Ibu Saudara. Motor Ducati, jangan tersinggung ya kalau ada yang pakai motor ini Bapak Ibu Saudara. Bukan yang Ducati, yang berikutnya. Karisma Bapak Ibu Saudara. Tahu? Itu jauh banget gak? Jauh banget. Itu ibarat Ferrari warnanya merah sama bajai Bapak Ibu Saudara. Sama-sama merah. Yang satu merahnya mulai pudar karena kepanasan. Itulah jauhnya rancangan Tuhan yang sangat jauh. Yang tidak bisa kita mengerti kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan. Kita gak tahu janji Tuhan. Kita mulai klaim sana, klaim sini, klaim sana, klaim sini. Kalau ikut Tuhan pasti kaya raya. Wah, ha, 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 ha. Terus ketika udah doa, kok gak kaya-kaya. Datang sama saya, Pak kok katanya ikut Tuhan kaya raya, kok saya gak kaya-kaya sampai detik ini. Siapa yang bilang? Pendeta itu, tanya sama pendeta itu. Saya gak pernah bilang. Diberkati itu pasti Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat engkau. Kalau hari ini engkau diberkati Tuhan, tahu dengan pasti bahwa berkat yang Tuhan titipkan kepadamu, itu adalah saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saudara mengerti akan hal ini Bapak Ibu Saudara. Dan inilah maksud tipe ketiga yang saya berharap kita semua sampai di titik ini. Orang Kristen yang selalu berdoa dan memiliki pemahaman yang benar. Saya undang pemain musik.
kalau senior saya, Ibu Trevana bilang, pelatar. Saya mulai bingung, pelatar. Apa itu pelatar? Oh, main musik. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, memang umur gak bohong. Gak bercanda, jangan bilang ya. Ntar saya minta maaf habis ini sama dia. Bapak Ibu Saudara minta chord E. Bapak Ibu Saudara izinkan saya bilang di slide saya yang berikutnya adalah next. Doa adalah cara Allah mengenapi rancangan atas. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Doa adalah cara Allah menggenapi rancangannya atas. Kalau engkau enggak berdoa, gimana Tuhan mau menggenapi rancanganmu? Kadang-kadang kita lupa, kok lupa berdoa tapi kok Tuhan jawab ya doa. Tiba-tiba Tuhan, aku lupa doa nih, udah ketiduran gitu. Tiba-tiba, oh Tuhan izinin doanya, kok bagus ya. Itu karena Tuhan sayang sama kamu. Tapi yang Tuhan inginkan ada hubungan sama Tuhan. Anak-anak muda dengar baik. Doamu gak akan pernah sia-sia. Opa Oma, saya tahu bahwa Oma sudah hidup begitu lama. Dan berdoa sama Tuhan. Saya percaya Opa Oma di tempat ini sudah melihat banyak pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kalau dulu Tuhan tolong, masa hari ini Tuhan gak tolong? Masa ke depannya Tuhan gak tolong Bapak Ibu Saudara? Tapi untuk menggenapi itu semua kita perlu berdoa sama Tuhan. Karena ketika kita berdoa artinya kita menyerahkan semuanya sama Tuhan. Artinya kalau kita ditolong itu semua karena Tuhan yang menolong. Artinya kita tahu Tuhan, aku gak pernah bisa sendirian tanpa Tuhan. Tuhan yang kasih segala sesuatunya sama aku. Ketika terjadi aku gak sombong. Aku tahu loh, karena Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya putra-putri yang hari ini membanggakan bagi Bapak Ibu Saudara, saya percaya itu adalah hasil doamu di masa lalu. Kalau para suami saat ini berdiri punya istri yang baik, saya percaya itu hasil doamu di masa lalu yang mungkin kau udah lupa. Kita lupa sama apa yang kita doakan, tapi Tuhan gak pernah lupa Bapak Ibu Saudara. Tuhan tulis, Tuhan rancangan semuanya ke dalam hidup setiap kita. Hari ini saya akan menutup dengan sebuah statement dari saya Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat atas apapun yang sedang Bapak Ibu doakan. Tetap percaya sekalipun matamu belum melihat. Tetap mengucapkan doamu kepada Allah sampai telingamu mendengar. Karena dari sana kekuatan Allah turun atasmu. Kalau kau gak pernah berdoa, telingamu gak bisa dengar ketika ada masalah. Ketika kau doa, kau mengucapkan janji Allah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau kau gak pernah mengucap, gak pernah berdoa. Ketika ada badai, ketika ada masalah, kau akan cenderung lemah. Kau akan cenderung menyerah. Kau akan cenderung depresi. Kau akan cenderung mental health. Kau akan hidup penuh dengan kekhawatiran. Biarkan doamu terucap dan telingamu mendengar apa yang kau doakan. Walaupun hanya engkau yang bisa mendengar doa itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ucapkan kepada Tuhan. Sesibuk apapun Bapak Ibu Saudara, berilah waktu sebentar untuk berdoa. Berilah sedikit waktu. Tuhan gak pernah bilang doalah 30 jam, 24 jam. Doalah seumur hidupmu. Dia doa, dia gak pernah batasin waktu doa. Tapi ketika engkau berdoa dimanapun, di mobil, di motor, saat engkau kerja pun, saat engkau di ruang rapatmu, Tuhan tolong saya. Tuhan dengar doa kita, amin. Mungkin saat kau juga sedang di rumah sakit, kau ngomong Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan dengar Bapak Ibu Saudara, dan miracle still happening. Miracle, mujizat masih terjadi sampai detik ini Bapak Ibu Saudara. Pasti tepat pada waktunya terjadi. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk waktu yang diberikan hari ini. Dalam sikap doa, iman yang benar memandang Tuhan. Kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang percaya, yang sepakat angkat tanganmu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Dia mendengar Bapak Ibu Saudara apa yang kau doakan saat ini. Bahkan Yesus akan menjawab doamu lebih dari yang kau harapkan hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu apa yang paling baik buat kita Bapak Ibu Saudara. Kami akan melihat semua Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan. Dengan imanmu sama-sama katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari Yes, Tuhan bekerja di tempat ini pagi hari ini. Tuhan menjamah setiap kami. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan iman Tuhan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. tidak peduli seberapa lama Bapak Ibu Saudara berdoa untuk satu pergumulan dalam kehidupanmu hari ini. Tapi izinkan Bapak Ibu Saudara boleh mengambil doa di hadapan Tuhan hari ini. Kalau kau mungkin adalah pribadi yang lemah dalam berdoa Bapak Ibu Saudara, cukup kau katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saya hari ini. Kalau kau saat ini sedang berdoa, sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi doamu belum dijawab, dengar baik, teruslah berdoa dengan tekun dan percaya sama Tuhan. Dan serahkan doamu kepada Tuhan. Bukan dengan kepintaranmu, dengan kepikiran, dengan caramu, dengan kehebatanmu. Tuhan akan menunjukkan semuanya yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kau akan melihat jawaban Tuhan di dalam kehidupanmu hari ini. Kalau Tuhan jawab tidak atas doamu hari ini, ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan ingin berikan dalam hidupmu. Kalau Tuhan jawab tunggu dulu, artinya ada sesuatu yang Tuhan persiapkan. Sehingga ketika doa itu terjawab, engkau tidak menjadi sombong, engkau tidak jadi mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tetapi kau tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas doamu hari ini. Bapak Ibu Saudara, dengan kerendahan hati, saya kasih waktu beberapa menit untuk Bapak Ibu Saudara boleh berdoa sama Tuhan. Kalau ada suami istri hari ini boleh gandeng tangan istrimu. Kalau dia ada di sampingmu boleh gandeng. Keluarga boleh berdoa sama Tuhan. Setiap pribadi kalau kau datang sendiri hari ini tanpa orang tuamu, tanpa siapapun. Kau gak pernah sendirian karena inilah gereja Tuhan, inilah keluargamu. Di tempat ini naikkan doamu di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, naikkan doamu dengan tidak jemu-jemu. Jangan menyerah, jangan pernah berputus asa. Tetapi percayalah bahwa doa orang beriman tidak akan pernah dikecewakan. Kita tahu bahwa Tuhan kita memegang hidup kita. Kalau kau berdoa untuk sakit penyakitmu hari ini, mulai katakan aku percaya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupku. Tuhan kasih kekuatan buat aku. Tuhan tolong dalam nama Yesus kami percaya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di tempat ini. Mungkin kau berdoa buat rumah tanggamu, untuk perekonomianmu hari ini yang mungkin sedang diterpa oleh hal yang tidak mengenakan. Katakan sama Tuhan, kalau burung di udara Tuhan pelihara, kalau bunga bakung dipelihara, aku percaya aku pasti dipelihara sama Tuhan. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu Bapak Ibu Saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terus berdoa di hadapan Tuhan. Buka mulutmu Bapak Ibu Saudara. Doa sama Tuhan. Gak usah peduli kanan kirimu. Ini hubunganmu dengan Tuhan. Ini pribadimu dengan Tuhan hari ini. Oralala masyiralamu. Ya lala bashkarala batakarala mayaralamu.
Biarkan tempat ini penuh dengan pujian syukur kepada Tuhan. Biarkan tempat ini penuh dengan pujian syukur kepada Tuhan. Biarkan tempat ini penuh dengan pujian-pujian di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati setiap cobaan. Lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu. Sama-sama katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami terima pada siang hari ini. Biar kami mau tetap ingat bahwa doa adalah nafas bagi kami. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, yang berharap kepada satu-satunya Tuhan kami, Yesus Kristus. Itu yang menjadi sumber kehidupan kami, itu yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami percaya kuasa doa itu akan memampukan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Walau waktu Tuhan itu tidak seperti apa yang kami inginkan. Jawaban Tuhan dalam doa kami tidak seperti yang kami mau. Tapi kami percaya rancangan Tuhan itu yang tetap terbaik. Engkau yang sudah tahu jalan hidup kami. Karena Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau yang membuat kami. Engkau yang menjadikan kami seperti adanya kami sampai hari ini. Itu tidak lepas daripada kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biar kami umat Tuhan, kami mau berjalan bukan dengan kekuatan kami, tapi kuasa doa. Ada Roh Kudus yang akan terus tuntun kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Itu yang terus membawa kami dalam kebenaran Tuhan, dalam jalan-jalan Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami. Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu sempurna dan yang terbaik bagi kami. Buat kami untuk terus berharap kepada Tuhan, buat kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai. Engkau yang berkati hamba-Mu dengan lebih luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus memulihkan kami. Engkau yang akan terus membawa kami dalam kehendak Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan atas hidup kami. Karena begitu besar kemurahan Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami bisa dengar firman Tuhan tentang doa orang beriman. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti. Kami tahu dan percaya ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sungguh bersyukur
untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah. Terima kasih buat kesempatan kami bisa menyembah Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu adalah kekuatan bagi kami. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami tidak akan kecewa. Kami akan tetap ada damai sejahtera. Kami bisa berjalan dengan sukacita karena kami tahu dan yakin sepenuhnya ada Tuhan yang bersama dengan kami. Melewati segala tantangan, cobaan, kami percaya waktu Tuhan tetap yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorayanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bisa lambaikan tanganmu yang diberkati kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, saudara Daniel. Tuhan berkati lebih lagi dalam pelayanannya. Biar menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita percaya Tuhan terus bekerja di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan kita mau belajar memberi yang terbaik melalui persembahan kita. Mari kita datang kembali berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi buat hari ini, waktu yang Tuhan jadikan bagi kami. Untuk kami bisa datang ke rumah Tuhan, kami bisa beribadah. Kami bersyukur, kami disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Dan kami mau tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ini adalah waktu yang terbaik untuk kami memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan sudah beri tempat ini untuk kami bertumbuh. Untuk kami belajar lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau terus berjalan, kami mau terus belajar. Kami mau terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena itu adalah sumber kekuatan kami. Dan Engkau pakai gereja ini terus lagi berjalan dalam kebenaran-Mu. Terus berjalan lagi dan memberkati banyak jiwa-jiwa. Dan kami mau mengambil bagian dalamnya. Dan kami mau belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Selanjutnya izinkan saya bertanya, mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali atau 2 kali hadir di tempat ini. Boleh mengangkat tangannya, mungkin ada jiwa baru yang datang ke tempat ini. Puji Tuhan, haleluya.
Oke, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ada pengumuman yang akan ditampilkan, dipersilakan media. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai dan Roxy Mas. Bersama saya Farel, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emmanuel Gatot. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya bersama beribadah di minggu mendatang. Menyambut Hari Kemerdekaan, Komsel GBI Sungai dan Roxy Mas akan mengadakan acara bertemakan Merdeka untuk Bersatu. Kami mengajak seluruh jemaat dan anggota Komsel untuk berpartisipasi di dalamnya. Dan berikut klip pengumuman lainnya. PPW online akan diadakan pada hari Rabu 7 Agustus 2024 jam 7 malam dengan tema New Mindset, mengajak seluruh jemaat untuk hadir di dalamnya. Komunita bulan Agustus akan dilayani oleh WBI Korwil Hana dengan tema Wanita Cakap Berdampak pada hari Sabtu 10 Agustus 2014, mengajak seluruh wanita GBI Sungai Yordan untuk hadir di dalamnya. Demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumuman untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi kita berikan salam kanan kirinya sebelum kita akan terima doa berkat. Kita percaya kebenaran firman Tuhan akan membawa kita dalam seminggu ke depan untuk kita lebih kuat. Tetap semangat berdoa, tetap semangat percaya kepada Tuhan karena ada tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita orang-orang percaya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari naikkan pujian, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan Engkau Tuhan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kemampuan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk terus berdoa, mencari wajah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Terima berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Setiap jemaat yang sudah terima berkat ini dan mau jadi berkat, sama-sama kita kata-kata. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.